Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1665 Orang Tua yang Misterius. Katakan yang sebenarnya, jika tidak, mungkin tulangmu itu akan aku buat hancur. Thomaskin mengangkat bahunya bersiap. Bagaimana kamu tahu jika kamu bahkan tidak mencobanya? Selama hidupku aku tidak pernah kalah dari siapapun. Jika kamu berhasil membuatku tunduk, maka aku akan berterima kasih kepada 8 generasimu. Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Thomaskin mengerutkan alisnya. Orang tua ini sepertinya sedikit keras kepala. Sombong sekali. Jangan salahkan aku jika aku tidak akan sungkan lagi. Mata lelaki tua itu membeku, dan dia memimpin serangan dengan pukulan panjang yang tajam, yang langsung menuju ke arah Thomaskin. Kakek tua itu terlihat seperti kayu yang sudah usah, tetapi bergerak seperti guntur. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Thomaskin. Tinjunya melesat sangat cepat, dan itu benar-benar berbeda dari sikap dan perkataan yang dilakukan oleh kakek tua itu yang terlihat lemah sebelumnya. Orang tua ini seperti panci peleburan besar, meledak tepat di depan Thomaskin. Sebelum tinju datang, angin tinju memimpin, dan energi tak terlihat mengenai wajahnya. Hati Thomaskin langsung dibuat kaget, dan dia segera menebas serangannya, siap untuk bertarung. Kekuatan lelaki tua itu membuat Thomaskin benar-benar tak menduganya sebelumnya. Serangan badai semacam itu, begitu kuat, dan tak terbendung. Tinju di udara meledak, tak berujung, karena kecepatannya terlalu cepat, jadi suara desiran juga mengiringi setiap gerakannya. Thomaskin tidak berani mengabaikan serangannya sedikit pun. Lelaki di depannya yang sudah tua ini tampak seperti harimau yang turun dari gunung. Thomaskin menyerang dengan seluruh kekuatannya, terus-menerus menghancurkan tinjunya, wajahnya terlihat serius, dan keduanya terus-menerus bertarung satu sama lain. Tapi kakek tua itu sepertinya memimpin arah serangan di antara keduanya. Mata Thomaskin dipenuhi dengan keheranan, dan semakin dia bertarung, semakin ketakutan muncul memenuhi benaknya. Bagaimana bisa orang tua yang tampaknya miskin ini, kekuatannya menjadi sangat tidak normal seperti ini? Apa dia benar orang yang bernama Dakini itu? Sepertinya dia bukankah orangnya. Jika dia memanglah Dakini, bagaimana dia bisa memperlakukannya sekejam ini? Dan jelas dia juga tahu jika ayahnya, Bayer Qin Iyah yang memintanya datang kemari. Hal ini jadi semakin aneh. Tapi Thomaskin harus berusaha sekuat tenaga untuk tetap meladeni serangannya. Hanya ketika kepalan tanganmu mengalahkan orang Iein, maka kamu bisa memiliki lebih banyak suara. Jelas di antara mereka berdua, jika Thomaskin kalah, maka dia akan dibantai habis-habisan. Bahkan jika lawannya adalah pria tua, Thomaskin tidak akan ragu-ragu, kekuatannya cenderung lebih tinggi dari kekuatan yang dia miliki. Dengan memanfaatkan keunggulan ini, dia tetap berusaha sekuat tenaga. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Lawrence Anegi, Thomaskin tidak merasa jika pertempuran terlalu berat, dan dia mampu melakukannya dengan baik, tetapi lelaki tua itu memiliki kekuatan yang sangat di luar jangkauannya, membuat Thomaskin tahu apa yang dimaksud dengan seseorang di luar manusia, dan ada surga di luar langit. Kekuatan ayahnya masih tidak diketahui, tapi itu jelas bukan apa yang bisa dia tandingi oleh orang pada umumnya. Orang tua ini sekali lagi memberi Thomaskin perasaan tertekan yang luar biasa. Kekuatan penindasan yang menakutkan ini datang dari lubuk hatinya, yang mulai menggoyangkan kepercayaan dirinya. Sulit bagi Thomaskin untuk membayangkan seberapa kuat lelaki tua ini. Dia adalah master dari 6 meridian yang telah membuka 6 meridian. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, setidaknya dia telah membuka 4 atau 5 meridian untuk dapat memiliki kekuatan seperti itu. Energi yang mendominasi ditampilkan dan dia kerahkan sepenuhnya, setiap pukulan dan setiap isatan ditujukan dengan mantap. Tubuhnya terlihat keriput dan kurus, tetapi lelaki tua ini memberinya kekuatan tak terbatas untuk menekannya.
Dalam tubuh kurus ini, tampak seperti seekor naga kuno tersembunyi. Kuat dan misterius, menguasai energi. Thomaskin secara bertahap menstabilkan situasi. Dia masih begitu muda dan kuat, dan kekuatan serangan baliknya juga sangat kuat. Lelaki tua itu berada di atas angin, tidak mungkin untuk sepenuhnya menekannya tanpa melawan. Thomaskin, dengan momentum yang tidak berubah dan mengatasi serangan yang selalu berubah, baik ofensif maupun defensif, terwujud dan dia tunjukkan dengan jelas saat ini. Bertahan bukannya menyerang, lawan bisa datang dari segala arah, dan hal itu tidak akan membuatnya gentar. Bab 1666 sudah waktunya mengakhiri. Tidak diduga, di usia yang begitu muda, metodemu begitu menakutkan, aku benar-benar telah meremehkanmu. Orang tua itu tersenyum, dan menyerang lagi, semangat juang di matanya menjadi lebih kuat. Kamu juga lumayan, sudah begitu berusia, tidak disangka kamu masih bisa bertarung seperti ini. Menjadi tua dan sekarat benar-benar mengganggu, jika kamu tidak mati, maksudnya apa? Thomaskin mencibir, pertempuran antara keduanya kembali sengit. Namun, kebenaran tentang anak muda yang memiliki kekuatan besar, akan selalu abadi. Meskipun orang tua itu sangat kuat, dibandingkan dengan Thomaskin, tinju Thomaskin lebih kuat, lebih mendominasi, dan lebih tahan lama. Meskipun dalam aspek kecepatan, Thomaskin tidak sebanding dengan orang tua ini, tetapi tidak berarti kekuatannya tidak sebanding dengannya. Sebaliknya, pertempuran antara kedua pria itu semakin intensif, Thomaskin secara bertahap di atas angin dan datang dari belakang. Bahkan orang tua itu penuh dengan keterkejutan dan keheranan, tanpa diduga, Thomaskin akan bisa menang dengan mantap dan secara bertahap menekan dirinya. Thomaskin berdiri, langkahnya sangat gesit, bertempur dengan tubuhnya, dan terus-menerus menekan orang tua itu, membuatnya semakin sulit dan sulit. Pertempuran dibayar pertempuran. Cara ini tentu sama sekali tidak bisa diterima oleh orang tua, karena energi vitalitasnya masih kalah jauh dari diri dia. Akan sangat merugikan dirinya jika terus bertarung. Thomaskin menahan kepalan tangan orang tua dan menghantamkan tinjunya ke tubuhnya. Lambat laun, orang tua itu juga menyadari tujuan Thomaskin. Dia masih muda dan kuat, dan mampu menahannya, tapi dirinya tidak tahan. Si kecil yang licik, sepertinya jika kamu tidak diberi pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu langit seberapa tinggi dan bumi seberapa tebal. Mata orang tua berbinar, cahaya di matanya semakin cerah dan bercahaya. Prajna tanpa jejak, telapak tangan Prajna kecil. Tinju orang tua itu berubah, mengubah tinju menjadi telapak tangannya, dengan pukulan keras, kekuatan menghancurkan dengan kecepatan tinggi. Telapak tangan Prajna kecil adalah kemampuan orang tua itu, kekuatannya sangat menakutkan, dan juga aneh serta dapat berubah-ubah. Ini adalah salah satu rahasia Buddhism, bahkan 72 aksi Shaolin juga tidak bisa dibandingkan. Telapak tangan Prajna seperti angin dan listrik, bergerak mengikuti angin dan berjalan seiring dengan orang-orang, secara bertahap berada di atas angin, dan Thomaskin sekali lagi jatuh ke dalam keadaan pasif. Namun, dalam pertempuran ini, Thomaskin sangat bahagia. Semakin bertarung, semakin bahagia. Orang tua itu jauh lebih baik dan lebih kuat dibanding dulu dia bertemu dengan Lawrence, dan bertarung melawan master seperti itu, maka pertumbuhannya sendiri juga sangat mengesankan. Hanya dengan bertarung terus-menerus, baru dapat memperoleh pengalaman dalam pertempuran dan dapat terus meningkatkan diri. Ini adalah proses yang sangat diperlukan. Dalam menghadapi pemboman berulang oleh orang tua itu, meskipun Thomaskin tidak cukup kuat, dia tidak langsung kalah. Sebaliknya, dia menerobos dalam pertempuran, menyublim, dan menjadi semakin berani. Kekuatan Thomaskin berangsur-angsur menjadi lebih kuat, lebih stabil, dan lebih percaya diri. Master Enam Nadi, dalam hal kekuatan fisik dan kelincahan, sama sekali tidak kalah dari orang tua itu, jadi Thomaskin secara bertahap mendapatkan posisi yang tak terkalahkan. Namun,
Jika ingin mengetahui keberadaan Dakini, ataupun apakah orang ini adalah Dakini, Thomaskin harus mengalahkannya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan dan kelemahan orang tua itu. Bahkan telapak tangan Prajna kecil tidak bisa mengalahkannya. Sudah waktunya dia untuk benar-benar meniup tanduk serangan balik. Pada saat yang sama, hati orang tua itu juga sangat terkejut. Metode Thomaskin benar-benar melebihi ekspektasinya. Jika pertarungan ini terus berlanjut, niscaya dia akan kalah, karena dia tidak bisa menahan lebih lama dari Thomaskin. Pemuda ini mengingatkannya pada Bayerkin waktu itu, meskipun di usia 20 tahun, Bayerkin mungkin tidak bisa lebih kuat dari Thomaskin hari ini. Saatnya untuk mengakhiri. Thomaskin menjentikkan jarinya dan menjabat dengan satu tangan. 7 bintang jurang naga tiba-tiba ada di tangannya, dan pedangnya mengarah ke orang tua di depannya. Thomaskin mengebiri seperti pelangi. Orang tua itu melihat pedang di tangan Thomaskin, hatinya terkejut, raut wajahnya berubah drastis, dan terus mundur, tetapi pedang ini terlalu kuat, dan bonus yang dibawanya kepada Thomaskin bahkan lebih tak terbayangkan. Dan 1 inci panjang 1 inci kuat, pedang terbang seperti naga, dalam 3 trik, menekan orang tua itu hingga kesulitan bernapas. 7 bintang jurang naga yang bagus. Aku sudah kalah. Mata orang tua itu memancarkan ekspresi kompleks, dan pedang Thomaskin jatuh di tengah alisnya dengan jarak 0,01 cm. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.